Sebentar. Ya, jadi metode simplex itu adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan program linier. Baik yang melibatkan dua variabel keputusan ataupun lebih dari dua variabel keputusan. Jadi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tapi kalau grafik itu hanya dua variabel keputusan. Dia tidak bisa lebih dari 2. Ya, jadi metode ini pertama kali ditemukan oleh George B. Danzig ini pada tahun 1947, kemudian diperbaiki oleh ahli-ahli lainnya. Kemudian untuk metode simplex ini, intinya nanti perhitungannya itu ada perhitungan berulang atau yang disebut dengan iterasi atau iteration. Jadi di mana perhitungan-perhitungan pada langkah sebelumnya itu diulang-ulang terus sebelum solusi optimalnya diperoleh. Jadi nanti kita mengenal istilah iteration atau iterasi. Ya, syaratnya adalah model itu harus bersamaan linier dan harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Jadi kan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah suatu kasus menjadi model matematis. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode simplex, model matematis tadi itu diubah lagi ke dalam yang disebut namanya bentuk baku. Nah, bentuk baku ini. Oke, kita lihat langkah-langkahnya sebelum masuk ke studi kasus. Jadi langkah yang pertama, seperti biasa ya, bikin model matematisnya dulu. Dari suatu kasus, ada fungsi objektif, ada fungsi batasan atau constraint. Nah, fungsi batasannya apa? Misalnya fungsi tujuannya apa? Minimum atau maksimum Z sama dengan apa gitu ya. Kemarin sudah belajar juga. Kemudian batasannya apa saja. Itu ditulis semuanya di sini. Setelah membuat model matematis, nah langkah selanjutnya adalah kita menyatakan fungsi tujuan sama dengan 0. Jadi dipindahkan ke sisi kiri semua. Nah ini kan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 dan seterusnya. Nah, supaya sama dengan 0 yang di sisi kanannya ini, maka ini semua kita pindah ke sisi kiri. Sehingga menjadi Z min sigma CI XI. Jadi pindah ke sisi kiri semua, supaya sisi kanannya sama dengan 0. Oke, lalu yang ketiga, kita ubah semua pertidaksamaan yang ada di dalam batasan ke dalam bentuk persamaan batasan dengan memasukkan variabel slack. Nah, jadi ini kan bentuknya pertidaksamaan. Nah, ini kita ubah menjadi persamaan atau sama dengan cara kita memasukkan variabel slack atau S. Ya, jadi kita masukkan di sini variabel S di fungsi batasan atau variabel slack. Nah, baru kita yang terakhir adalah menyusun persamaan fungsi tujuan dan persamaan batasan ke dalam tabel simplex. Jadi metode simplex ini terkenal dengan tabelnya yang disebut dengan tabel simplex. Kita langsung aja ke studi kasus biar lebih mudah. Nah, ini contohnya ya. Perusahaan barang tembikar, tanah liat ya, tembikar tanah liat, memproduksi 2 jenis produk tiap hari, yaitu ada cangkir dan ada mangkok. Nah, perusahaan mempunyai 2 sumber daya yang terbatas, yaitu tenaga kerja dan bahan bakunya berupa tanah liat. Kemudian kebutuhannya untuk membuat mangkok itu tenaga kerjanya 1 jam per unit mangkok, tanah liatnya 4 pon per unit mangkok. Kemudian untuk cangkir tenaga kerjanya 2 jam per unit cangkirnya, dan untuk tanah liat itu 3 pon untuk per unit cangkirnya, di mana labanya
untuk mangkok itu 4 dan cangkir itu 5. Lalu untuk jam tenaga kerja itu terbatas ya, ada 40 jam saja yang tersedia, sedangkan untuk tanah liat hanya ada 120 pon. Nah, langkah pertama, seperti biasa kita tentukan variabel keputusannya. Nah, keputusannya kita apa sih? Keputusannya ini ya, berapa banyak mangkok dan cangkir yang dapat diproduksi tiap hari. Berarti untuk X1-nya adalah jumlah mangkok yang harus diproduksi, dan X2 adalah jumlah cangkir yang harus diproduksi. Jadi ini X1, ini X2. Sehingga fungsi tujuannya ingin apa di sini? Nah, karena laba berarti kita ingin memaksimumkan. Jadi fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan untuk mangkoknya labanya 4, jadi 4X1 ditambah untuk cangkirnya labanya 5, berarti 5X2. Ini fungsi tujuannya. Kemudian sekarang batasannya, fungsi batasan. Nah, batasannya apa saja? Ada tenaga kerja, batasan pertama, batasan kedua, tanah liat. Nah, sehingga untuk yang tenaga kerja, itu untuk mangkok itu kan 1 ya, 1X1, cangkirnya butuh 2 tenaga kerjanya, yang tersedia 40. Maka kita tandanya harus kurang dari atau sama dengan, tidak boleh lebih dari 40 jam. Karena yang tersedia hanya 40 jam. Begitu pula dengan tanah liat. Nah, tanah liat ini mangkoknya 4, butuh 4 pon per unit mangkoknya. Kemudian cangkirnya butuh 3 pon, di mana ketersediaan tanah liatnya itu hanya 120 pon. Ada lagi nggak fungsi batasan yang lain? Kita baca di soal. Tidak ada ya, tidak ada tambahan yang lain. Tidak ada disuruh ada minimal produksi juga tidak ada. Oke, berarti sudah cukup batasannya. Tinggal kita tambahkan batasan yang non-negatif atau non-negativity constraint, di mana X1 dan X2-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya, jadi langkah pertama adalah kita buat dulu suatu permasalahan ke dalam model matematisnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya sudah di sini model matematisnya. Fungsi tujuannya ini, fungsi batasannya ini. Ini langkah pertama. Nah, ini kita kasih tanda ya. Di sini persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Persamaan kedua ini 0, ini 1, ini 2. Oke, langkah selanjutnya kita mengubah ke dalam bentuk baku atau model baku dari model matematis ini. Caranya apa? Untuk fungsi tujuannya itu kita sama dengan K0 nih ya, sama dengan K0. Bagaimana caranya supaya Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2 ini sama dengan 0? Maka ini kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, kalau pindah ke sisi kiri, maka tandanya berubah, yang awalnya plus, dia menjadi min. Nah, plus 5X2, karena pindah ke kiri, dia jadi min. Sehingga fungsi tujuannya berubah menjadi Z min 4X1 min 5X2 sama dengan 0. Oke, kemudian untuk yang batasan, ini tandanya kan kurang dari atau sama dengan. Maka kita ubah ke bentuk sama dengan. Caranya adalah dengan menambahkan variabel slack. Nah, yang untuk batasan pertama kita tambahkan S1, sedangkan untuk batasan kedua kita tambahkan S2. Gitu ya. Selalu kita tambahkan variabel slack untuk batasan yang kurang dari. Nanti yang kalau lebih dari atau yang sama dengan gimana? Nanti kita pelajari lagi di materi yang selanjutnya. Oke, jadi kalau kurang dari ya, ini perlu ditekankan, kalau kurang dari itu kita tambahkan S, sehingga tandanya sama dengan.
Terus S-nya nggak boleh sama ya. Kalau S1 sudah dipakai, untuk batasan yang selanjutnya itu ya S yang lain, S2 gitu. Jadi nggak boleh S1 semua, harus beda-beda indeksnya. Oke, sampai di sini ya. Langkah kedua dan ketiga sudah diubah. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel simplex awal. Nah, tabel simplex awal. Jadi, ada yang disebut dengan basic variable atau variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Jadi, basic variable itu diisi Z, kemudian S1 dan S2. Nah, diisinya ini ya, untuk basic variable itu isinya Z, S1, dan S2 persamaan 0, persamaan 1, persamaan 2. Kita lihat di sini ya. Z ini kan ada di persamaan 0. S1 ada di persamaan 1. S2 ada di persamaan 2. Nah, jadi kita tulis ini Z, S1, S2, kemudian persamaan 0, persamaan 1, dan persamaan 2. Kemudian kita tuliskan semua variabel yang ada. Variabelnya ada Z, kemudian ada X1, X2, S1, dan S2. Nah, itu variabelnya kita taruh semuanya ke kolom ini. Nah, terus isinya apa? Ya, isinya sesuai dengan variabelnya untuk persamaan 0. Kita lihat ya, persamaan 0 ini. Persamaan 0, ini kan berarti Z-nya koefisiennya 1, kemudian X1 itu koefisiennya min 4, X2 itu koefisiennya min 5. S1, S2 ada nggak di sini? Nggak ada, berarti S1-nya 0 dan S2-nya 0. Nah, kita pindahkan ke sini. 1, min 4, min 5, 0, 0. Sama, nah ini RHS yang sebelah kanan ini adalah yang sebelah kanan dari tanda sama dengan. Atau singkatannya dari right hand solution. Ya, sorry. Nah ini RHS. Ini RHS. Nah, sekarang yang persamaan 1 juga sama. Z-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. X1-nya berapa? 1. X2-nya 2. S1-nya ada nggak? Ada ya, koefisiennya 1. S2-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. Kita pindahkan ke tabel yang tadi. Ini juga sama. Z-nya ada? Nggak ada. X1-nya ini ya, 4. Kemudian X2-nya 3. S1-nya di persamaan 2 ini nggak ada, berarti 0. Kemudian S2-nya itu 1 ya, karena dia ada. Nah, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, pindahkan ke tabel ini. Ini adalah tabel simplex awal. Tuh. Artinya S itu apa? Slack. Nah, artinya slack itu kalau misalnya tidak ada kegiatan sama sekali, misalnya X1 dan X2-nya nggak ada, maka untuk yang tenaga kerja itu masih ada tersedia 40 jam ya. Sedangkan kalau untuk bahan baku, kalau mangkok dan cangkirnya itu tidak ada atau 0, maka dia bahan bakunya tersedia 120. Gitu. Oke. Kita lanjut ke penyelesaiannya ya. Nah, sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk mengubah ke tabel simplex? Kalau ada silahkan di-unmute aja. Ya, silahkan Fikri. Tes masuk saya. Ya. Oke. Saya izin bertanya. Untuk di persamaan soal yang satu ini kan untuk constraint-nya kan persamaan ada 2 tuh ya. Yang di persamaan 1 tadi sama persamaan kedua ini yang X1, X2 dan nah, yang mau saya tanyakan kalau misalnya nanti constraint ini berlanjut sampai misalnya 3 atau 4, maka di tabel pun menyesuaikan itu S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Kalau misalnya ada persamaan lagi di bawah sini ya, 3. Apa misalnya X1 kurang dari
50 misalnya ya. Nah, berarti di sini ditambah lagi. X1 biar sama dengan berubahnya, maka kita harus tambahkan S3. Gitu. Nanti kalau ada lagi persamaan keempat, ya berarti tambah lagi ada S4 gitu. Nah, perlu ditekankan tadi ya, ditambah S itu kalau tandanya kurang dari atau sama dengan. Nanti kalau tandanya lebih dari atau yang sama dengan nanti di pertemuan selanjutnya kita pelajari. Ditambahnya bukan S ya. Ini khusus untuk yang kurang dari. Gimana Fikri? Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi bagus ya pertanyaannya. Kalau misalnya lebih dari 2 gimana? Ya berarti S-nya menyesuaikan persamaannya ada berapa. Gitu, batasannya. S itu khusus untuk di batasan. Kalau di fungsi tujuan dia tidak ada S-nya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sudah, yang tabel bisa ya tinggal memindahkan aja. Nah, kalau sudah dipindahkan ke tabel, nah ini langkah yang lebih sulit lagi ya. Jadi kita mulai melakukan iterasi. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita menentukan entering variabel dulu. Nah, entering variabel itu apa sih entering variabel? Nah, entering variabel itu kita cari variabel yang paling sensitif terhadap fungsi tujuan. Maksudnya itu adalah koefisien X2 yang paling terbesar atau tadi kan negatif ya. Ini loh yang Z ini. Kita cari antara nilai-nilai ini mana yang paling terbesar atau harga mutlaknya yang paling terbesar atau yang paling sensitif terhadap Z. Nah, kalau paling sensitif terhadap Z itu kan berarti yang nilainya paling besar ya. Nah, yang paling besar yang mana? Yang paling besar berarti yang min 5. Jadi kalau di harga mutlakkan itu dia paling besar atau yang paling negatif yang paling besar gitu juga bisa. Kita cari yang negatif tapi yang negatifnya paling besar. Yang mana yang negatifnya paling besar? Yang min 5. Ya, jadi kuncinya itu ya, kita cari yang negatif paling besar. Gampangannya gitu. Negatif paling besar. Oke, kemudian X2 itu akan disebut sebagai pivot kolom. Oke, nanti kita langsung ke contoh aja ya. Jadi langkah pertama, nah kita cari tadi yang paling negatif kan min 5. Berarti X2 ini sebagai entering variabel. Dan kolom X2 ini disebut sebagai pivot kolom. Tuh. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat entering variabelnya, tolong diingat ya, jadi entering variabel adalah kita cari di kolom Z ini yang paling negatif. Yang paling negatif mana? 1, min 4, min 5, 0, 0. Yang paling negatif kan min 5. Nah, berarti entering variabelnya di min 5 ini ada di mana? Ada di X2. Jadi entering variabelnya X2. Kemudian pivot kolom itu ada di kolom X2 ini. Sepanjang kolom X2 ini adalah pivot kolomnya. Oke, selanjutnya kalau sudah dapat pivot kolomnya, maka kita cari nilai rasio. Nah, nilai rasio itu adalah RHS. Di yang kolom RHS dibagi dengan nilai pivot kolom. Kita lihat di sini ya. Nih, ada tambahan satu kolom lagi rasio. Ini didapat dari RHS. RHS-nya 40 dibagi dengan pivot kolomnya dibagi 2. Ini juga sama. Berarti 120 dibagi 3. Ingat-ingat ya, ini rasio adalah RHS dibagi dengan pivot kolom. Oke, setelah itu, setelah dapat rasionya 20 dan 40, kita lihat lagi langkahnya. Kemudian kita cari leaving variable. Tadi entering variable. Tadi entering variable, sekarang leaving variable. Nah, leaving variable itu kita tentukan berdasarkan nilai rasio yang minimum. Kita pilih, lihat.
Rasio yang paling minimum yang mana? Yang 20. Nah, berarti 20 ini ada di variabel mana? Variabel S1. Maka S1 ini disebut sebagai living variable. Kemudian nilai-nilai atau baris yang ada di S1 ini disebut sebagai pivot row. Ya, jadi ada pivot kolom, ada pivot row. Nah, kemudian pertemuan antara pivot kolom dengan pivot row itu adalah pivot elemen. Nah, pivot elemennya nilainya 2. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan, Kak? Tolong dipahami. Nggak ada ya? Semoga jelas. Oke, Fikri, silakan. Izin bertanya lagi, Bu. Tadi kan disebutkan di slide sebelumnya juga kalau penentuan pivot column itu kan dicari dari nilai paling gede di antara yang sensitif terhadap Z-nya. Dalam kasus tadi kan jadinya min 5 tuh. Nah, terus di sini juga disebutin kalau pivot column-nya itu tadi di posisi itu juga. Nah, kalau pivot column sama area yang koefisien paling gede tadi itu nggak sama, maksudnya geser sedikit, jadinya gimana? Maksudnya beda Geser gitu. gimana? Maksudnya geser gimana? Nah, ini kan tadi ini kan min 5-nya dipilih jadi entering variabel di area sini. Nah, terus kalau pivot kolomnya ini nggak sesuai sama ininya, mesti dihitung ulang atau gimana? Nggak sesuai sama apanya? Ada gimana ya ngomong? Gimana contohnya gimana? Bentar. Selalu sesuai karena ini kan hanya memindahkan dari fungsi tujuan tadi ya. Kan fungsi tujuannya kan Z min 4x1 min 5x2 ya, sama dengan 0 kan? Iya, benar. Nah, ini kan Z-nya di sini, min 4-nya di sini, min 5-nya di sini, S1-nya 0, S2-nya 0. Nah, nanti kalau ada X3 gimana? Misalnya X3-nya min 7 X3. Berarti tambah lagi di sini kolom X3. Di mana nilainya di sini min 7. Nah, min 4, min 5, min 7. Mana yang paling negatif? Min 7. Berarti X3-nya yang menjadi pivot kolomnya. Gitu. Gimana? Menjawab? Oke, berarti penambahan ini mesti ngikut sama ya, berarti sama S-nya. Misalnya nambah X3 berarti biasanya ada S3-nya gitu atau X ya. Variabel X ya. Sama S-nya. Nah, kalau S ini tergantung dari batasan. Nah, kalau S, bentar, saya balik lagi deh. Nah, kalau S, penambahan S itu berdasarkan batasan. Nah, fungsi tujuan nanti ada, kalau ada X3, berarti di sini nambah lagi X3-nya, misalnya min X3 gitu. Kalau misalnya batasannya nggak ada nambah, berarti ya cuma S1, S2. Tapi kalau batasannya ada nambah lagi, misalnya di sini X3 sama X3 ya, misalnya ini X3 kurang dari atau sama dengan 50, berarti di sini X3 ditambah S3 sama dengan 50. Jadi S itu untuk batasan, khusus untuk batasan penambahan S. Jadi S-nya juga nambah di sini ya. Nah, di sini berarti nambah S3 juga karena ada tambah batasan. Berarti S3-nya di sini 0 untuk fungsi Z. Gitu. Gimana, Fikri? Oke. Baik. Oke ya. Oke, gitu ya. Tadi sampai mana nih? Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Nanti deh kita coba latihan soal yang variabelnya ada 3. Jadi kita variabel dua variabel dulu aja biar gampang contohnya. Oke, gitu ya. Jadi pemilihan pivot kolom ini didasarkan dari yang kolom Z. Nah, kolom Z kita cari yang paling negatif. Jangan yang lihat yang bawah-bawah ya, lihat yang Z aja untuk yang pivot kolom ini. Min 4, min 7, ada lagi nggak yang negatif? Kalau nggak ada, berarti ya min 5 yang paling negatif ini yang dipilih. Jadi kolom X2 ini sebagai pivot kolom. Sedangkan untuk rasio itu
didapat dari RHS dibagi dengan elemen pada pivot kolomnya. 40 bagi 2, 120 bagi 3, sehingga didapatkan rasionya ini. Lalu untuk pivot row itu dipilih yang paling kecil, 20 sama 40 itu yang paling kecil yang 20, maka pivot row-nya yang baris S1 ini, di mana S1 ini disebut sebagai living variable. Itu ya, kita lanjut. Nah, makanya tadi saya bilang kalau ketinggalan ini sudah wassalam ini nanti materi OR-nya, karena ini intinya. Oke, sekarang tadi udah tabel yang pertama. Nah, sekarang kita mau membuat tabel simplex yang kedua. Nah, tabel simplex yang kedua itu caranya bagaimana? Nah, caranya kita membagi semua elemen pada pivot row dengan pivot elemennya. Untuk khusus yang baris S1 tadi. Ini ya, ini S1. Ini S1, karena dia namanya living variable dan ini entering variable. Nah, living itu artinya apa? Meninggalkan ya. Nah, jadi S1 ini pergi. Keluar dia. Nah, digantikan oleh apa? Digantikan oleh entering variable. Nah, jadi S1 ini berubah menjadi X2. Diubah aja, langsung diubah aja. Nah, jadi kayak gini ya. X2. Kalau yang di sini tetap. Yang berubah-ubah nanti yang di sini. Jadi, S1 tadi berubah menjadi X2 atau berubah menjadi entering variabelnya. Di mana nilai-nilai di sini juga berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Dengan cara membagi nilai ini dengan pivot elemennya. Jadi 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2. Gitu. Jadi dibagi 2 semua ya. Saya tulis ini nih. Ini 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, ini 40 dibagi 2. Itu ya, jadi ini nilai barunya, 0, 0,5, 1, 0,5, 0, dan 20. Ini nilai barunya. Jadi, saya ulangin lagi ya. Jadi, baris S1, baris S1 ini nilainya berubah semua. Berubah menjadi masing-masing barisnya ini, masing-masing elemennya ini dibagi dengan pivot elemennya. Yang lain jangan ya, cuma yang khusus yang untuk pivot row aja. Khusus untuk pivot row itu semuanya dibagi dengan pivot elemennya, yaitu 2. Dan living variabelnya ini keluar, diganti dengan entering variable, diganti dengan X2. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita mau mengisi yang kosong ini, Z dan S2 ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Jadi kita nggak kayak yang ini, dibagi aja gitu dengan pivot elemen, tidak ya. Yang Z dan S2 itu tidak. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita menghitung dengan seperti ini. Jadi elemen baris lama dikurangi koefisien pada pivot kolom dikalikan elemen baru pada pivot row. Oke, biar lebih mudah, sebentar, pakai apa ya bagusnya ya ini ya? Saya bingung nih, coret-coretnya nih. Saya pindahkan dulu aja deh ke papan tulis. Oke, jadi tadi basic variabelnya ada Z, S1, dan S2. Ini persamaannya ke 0, ke 1, dan ke 2. Kemudian koefisiennya ada Z, X1, X2, S1, S2, dan RHS. Ini 1, ini min 4, min 5,
0, 0, 0. Ini 0, 1, 2, 1, 0, 40. Ini 0, 4, 3, 0, 1, 120. Ini tadi adalah pivot row-nya. Dan ini pivot kolom. Oke. Kelihatan ya coret-coretannya ya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel yang kedua tadi. Kita bikin dulu di sini ya. Nah, Z, S1-nya berubah jadi X2. S2-nya tetap. Equation-nya juga tetap. 0, 1, 2. Kemudian Z, X1, X2, S1, S2, dan RHS. Nah, untuk kolom yang baris yang terbaru untuk yang X2, masing-masing ini kita bagi dengan ini ya, pivot elemennya 0, setengah, 1, kemudian setengah, 0, dan 20. Nah, sekarang kita mau mengisi yang Z dan S2-nya. Oke. Caranya adalah dengan mengurangi elemen baris lama, dikurangi dengan koefisien pada pivot kolom dikalikan nilai elemen baru pada pivot row. Oke, saya bikin tabel baru aja. Oke, di sini aja ya, di bawah sini. Di sini deh. Jadi saya tulis dulu elemen lama untuk Z. Elemen lama Z itu ada, nggak kelihatan nih. 1, min 4, min 5, 0, 0, 0. Oke. Oke, ini elemen lamanya ya. Elemen lama tuh yang ini. Nah, sekarang ada elemen baru. Elemen baru. Yang punya elemen baru adalah X2. Maka elemen baru dari X2 itu 0, 0,5, 1, 0,5, 0, 20. Nah, kita kan mau mencari elemen baru dari Z. Nah, nilai elemen baru dari Z itu kita hitung dengan cara elemen baris lama. Jadi elemen baris lama dikurangi koefisien pada pivot kolom dikalikan elemen pada pivot row. Bentar ya. Elemen pivot row. Oke, ini rumusnya. Nah, jadi kita isikan di sini ya untuk yang pertama. Untuk yang pertama, elemen baris lamanya berapa? 1. Di sinilah ya, di sini ya, di sini deh. Untuk yang ini dulu. Elemen baris lamanya 1 dikurangi
koefisien dari pivot kolom. Nah, pivot kolomnya tadi ada di mana? Di sini ya. Di sini pivot kolomnya kan X2 ini. Nah, berarti koefisien pivot kolomnya itu yang ini. Tadi kan ada yang di blok ya, ini nih. Ini kan di blok tadi pivot kolomnya. Jadi, koefisien pivot kolom untuk baris Z itu yang min 5. Ya, ini kan min 5 ya. Pivot kolomnya tadi di sini. Dikurangi min 5 dikalikan elemen pivot row yang baru. Sorry, ini kurang. Elemen pivot row baru. Nah, elemen pivot row baru mana? Yang atasnya. Berarti 0. Berapa ini? 1. Kita geser ke kanan lagi. Berarti ini nilainya 1. Yang min 4. Min 4 dikurangi. Koefisien pivot kolom, tetap ya, koefisien pivot kolomnya min 5, dikalikan elemen baru dari pivot row. Nah, elemen baru pivot row yang 0,5. Nah, ini berapa nih hasilnya nih? Min 1/5. Min 1/5. Min 1,5 maksudnya. Hah? Min 1,5. Sebentar, ini nggak bisa gerak ini whiteboardnya. Min 1,5 ya. Min 1,5. Berarti di sini tulis min 1,5. Kita geser ke kanan lagi. Yang min 5. Min 5 dikurangi koefisiennya min 5 dikalikan elemen barunya 1. Berapa ini? 0. Oke, geser lagi ke kanan. Yang 0. 0 dikurangi koefisien pivot kolomnya min 5 dikalikan elemen pivot barunya yang row 0,5. Berapa ini? 2,5. Geser lagi yang ke kanan. 0 dikurangi min 5 kali elemen baru pivot row-nya 0. Berarti 0. Geser lagi ke kanan. 0 dikurangi, 0 dikurangi min 5 dikalikan 20. Berapa ini? 100. Oke, ini ya. Jadi elemen barunya sudah ketemu. Sehingga elemen baru ini bisa kita tuliskan di sini. 1, min 1,5, 0, 2,5, 0, dan 100. Ini baru yang Z. Sekarang kita cari yang S. Nah, ini di mana saya coret-coretnya? Ini yang bawah boleh saya hapus kah? Saya hapus atau mau dicatat dulu? Atau mau di print screen? Gimana? Gimana? Kalau saya sih sudah dicatat, nggak tahu yang buat teman-teman Ya, yang nanti saya rekam juga sih, nanti saya bagikan rekamannya ya. Oke, saya sekarang kan mau cari yang S2 ya, jadi saya hapus yang sini. S2. Nah, yang menjadi pengurang itu sama ya, X2-nya. Oke. Oke, sekarang kita hitung. Nah, elemen lama untuk S2 itu apa? Ini ya, yang ini. Sebentar. Oke, ini ya. Jadi, elemen lamanya yang ini ya. Nah, ini.
S2. Berarti 0, 4, 3, 0, 1, 120. Elemen baru X2-nya tetap 0, 0,5, 1, 0,5, 0, dan 20. Oke, biar nggak bingung. Malah. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari elemen barunya. Caranya seperti tadi ya, elemen baris lama. Saya hapus semua aja lah. Oke. Oke, kita sekarang mau mencari elemen baru dari S2. S2. Kita mulai dari yang sini. 0 dikurangi. Nah, koefisien pivot kolomnya mana? S2 ini koefisien pivot kolomnya berapa? 3. Kita lihat di sini. Mana? Berapa yang kena kolom, pivot kolomnya? Yang 3. Ya, 3 ya. Oke, koefisiennya berarti 3. 3 dikalikan elemen baru pivot row. 0. Hasilnya 0. Taruh di sini. Terus selanjutnya geser ke kanan. 4 dikurangi 3 dikalikan elemen barunya 0,5. Nah, berapa nih? 4 dikurangi 1,5. 2,5 ya. Oke, kita taruh sini 2,5. Kita geser lagi ke kanan. 3 dikurangi 3 kali 1. 0. Geser lagi ke kanan. 0 dikurangi 3 kali elemen pivot row-nya 0,5. Berarti min 1,5. Min 1,5. Geser lagi ke kanan. 1 dikurangi 3 kali 0. 1 di 1 sini. Geser lagi ke kanan yang 120. 120 dikalikan 3 kali 20. 60. Ini 60. Jadi kita tinggal pindahkan aja lagi. Pindahkan. Ini berarti sudah dapat elemen baru S2-nya, kita pindahkan ke sini. 0, 2,5, 0, min 1,5, 160. Nah, ini iterasinya ya. Ini iterasi. Pengulangan. Ini pengulangan ke 0. Ini iterasi ke 1. Oke, ini sudah ya, sudah jadi baru. Sehingga didapatkan, nah ini, tabel simplex keduanya seperti ini. Ini yang sudah rapi tadi ya. Ini nilai-nilai barunya. Kemudian kita cek dulu nilai Z-nya. Z-nya ini apakah masih ada yang nilainya negatif? Masih ya. Yang negatif yang mana? Ada nggak yang paling negatif? Oh, ternyata ini paling negatif. Min 1,5. Nah, karena dia paling negatif, maka dia akan menjadi entering variable. Di X1-nya menjadi entering variable. Jadi ini semua akan menjadi pivot kolom yang baru lagi. Jadi kita mengulang ke langkah 5 lagi ya, ke langkah 5 lagi tadi. Karena di sini masih ada nilai negatif, kita ulang lagi. Ini menjadi pivot kolom. Nah, kemudian kita akan mencari pivot row-nya. Oke, sini aja ya. Nah, ini. Jadi X1 akan menjadi entering variable karena nilai Z-nya ini yang paling negatif, min 1,5. Lalu, kemudian kolom pada X1 ini akan menjadi pivot kolom. Kemudian untuk pivot row-nya gimana? Nah, kita membagi rasio dengan
pivot kolom. Berarti 20 dibagi 0,5, yang ini berarti 60 dibagi pivot kolomnya 2,5. Sehingga didapat 40 dan 24. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil 24. Berarti baris yang ini, nah baris S1 ini adalah pivot row-nya. Baris S1 itu ada S2 adalah pivot row-nya, dan S2 itu leaving variable. Artinya apa? Nanti S2-nya pergi, digantikan oleh X1. Jadi ini nanti berubah menjadi X1. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Ini sorry, salah ini ya. Ini iterasi ke-2. Tadi kan udah ke-1, sekarang lanjut ke-2, iterasi kedua. Di mana X1-nya nilainya 0, 1, 0, min 06, 0,4, dan 24. Nah, dapat dari mana ini 0, 1, 0, min 0,6 ini? Nah, ini didapat dari, tadi ya, sama ya urutannya. Jadi, setelah dapat pivot row-nya, maka pivot row, semua elemen pada pivot row ini dibagi dengan pivot elemennya. Pivot elemennya 2,5. Ya, ini kan kolomnya. Kemudian ini row-nya. Nah, jadi yang untuk leaving variable ini, karena dia digantikan oleh X1, maka semua barisnya ini dibagi dengan pivot elemennya ini, 2,5. Sehingga didapatkan hasil seperti ini, 0, 1, 0, min 0,6, 0,4, dan 24. Nah, sekarang kita ngisi lagi, kayak tadi caranya. Gimana untuk Z dan X2-nya? Berarti kosong ya, kosong. Nah, gimana cara mengisikannya? Kembali lagi ke yang tadi, caranya sama kayak yang tadi. Oke, seperti ini ya, langsung saya tuliskan aja di sini. Kita mau mencari nilai Z, jadi nilai Z-nya, terus yang ada yang sudah baru kan X1 ya. Nih, yang sudah baru kan X1 yang bawah ini sudah punya 0, 1, 0, min 0,6, 0,4, dan 24. Nah, 0, 1, 0, min 0,6, 0,4, dan 24. Sekarang kita mau mencari elemen baris barunya. Caranya gimana? Ini dapat dari mana nih? Ini berarti elemen baris lama 1 dikurangi, nah koefisien pivot kolom. Koefisien pivot kolom kita balik ke sini. Koefisien pivot kolom itu ada di mana tadi? Ada di sini ya. 1, 1,5. Ada di 1,5 ini. Ya, pivot kolom. Ini pivot kolom, berarti koefisien pivot kolom untuk Z itu di 1,5. Nah, berarti 1,5. Ini pivot kolomnya, koefisiennya, min 1,5. Dikurangi min 1,5 dikalikan nilai elemen baru pivot row. Pivot row-nya 0. Hasilnya 1. Nah, ini juga sama, berarti min 1,5 elemen baris lama dikurangi koefisiennya min 1,5 dikalikan baris barunya 0. Hasilnya ini. Ini juga sama, berarti 0 dikurangi min 1,5 dikalikan baris barunya 0. Dan seterusnya ya. Ini dari mana nih? Ini dari 100 dikurangi min 1,5 dikalikan 24. Ini dari mana? 0 dikurangi min 1,5 dikalikan 0,4. Gitu ya. Oke, begitu cara menghitungnya. Kemudian yang baru ini, elemen baru Z ini kita pindahkan ke sini. Z 1,0,0, min 1,6, dan 6. Terus bagaimana dengan X2? Nah, X2 kan masih kosong. Caranya sama ya. X2 masih caranya sama. Jadi elemen baris lamanya tadi 0, 0,5, 1, 0,5, 0, dan 20. Kemudian yang diketahui tadi X1 ya. X1-nya 0, 1, 0, min 0,6, 0,4, dan 24. Nah, elemen baris barunya bagaimana cara menghitungnya? Ya, berarti elemen baris lama ini didapat dari 0 dikurangi koefisien pada pivot kolom. Untuk yang X2, kita balik lagi.
X2 ini ya, X2 ini koefisien pivot kolomnya berarti yang ini 0,5. Nah, berarti ini 0,5. 0,5 dikalikan elemen baru pada X1 0. 0. Terus yang ini sama ya caranya, nggak usah saya jelasin lagi. Ini deh, ini berarti 0,5 dikurangi 0,5 dikalikan min 0,6. Yang ini berarti 0 dikurangi 0,5 kali 0,4. Oke, gitu ya. Oke, ini seperti ini. Oke, sehingga dihasilkan sebentar. Ada yang Oke, ini koreksi ya, atau dikoreksi nilainya. 0 dikurangi 0,5 dikalikan 0,4. Berapa ini? Jadi salah ya nih, dikoreksi nilainya. Oke, nah sekarang terus kita pindahkan aja ke sini. Kita pindahkan ke sini nilainya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kalau sudah penuh ya, tabelnya sudah penuh, kita cek. Nah, kita cek Z-nya lagi. Kita cek Z-nya. Cek. Kalau sudah penuh, cek Z-nya. Apakah masih ada yang negatif? Masih ada yang negatif nggak? Nggak ya. Nah, kalau tidak ada yang negatif berarti sudah berhenti. Berhenti di iterasi kedua. Sudah selesai berarti. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya berarti kita lihat baris yang ini. Nah, berarti X2-nya itu nilainya 8 dan X1 itu nilainya 24. Di mana nilai Z-nya atau keuntungannya itu menghasilkan yang paling maksimum 136. Jadi ini apa tadi, mangkok apa cangkir tadi? Jadi mangkoknya 24 dan cangkirnya 8 yang diproduksi, labanya yang dihasilkan yang paling maksimum itu 136. Ya, jadi saya ulangin lagi, dicek tabel terakhirnya, apakah masih ada yang negatif? Kalau masih ada yang negatif, diulangin lagi iterasinya kayak yang tadi. Dicari lagi yang paling negatif, kemudian ditentukan pivot kolomnya, terus pivot row-nya ya. Kita cari pivot row-nya, baru kita lakukan lagi yang seperti tadi, mencari elemen-elemen baru di pivot, di baris-baris yang lain selain yang pivot row. Oke, gitu. Itu yang disebut dengan tabel simplex. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Jadi tadi ya, yang pertama ini soalnya, soal yang kasus yang pertama masih ada negatif, min 4 dan min 5, pilih yang ini. Lalu untuk iterasi yang pertama, ini yang iterasi pertama itu hasil dari yang 0 ini ya, dari yang ini menghasilkan yang baru ini. Dicek ternyata Z-nya ada masih negatif min 5, min 1,5. Nah, min 1,5 ini kita iterasi lagi ya, karena masih ada yang negatif, sehingga dihasilkan seperti ini, sudah tidak ada negatif lagi. Berarti sudah optimal nih, berarti sudah optimal. Optimal di iterasi kedua. Sudah optimal nih hasilnya. Nah, itulah yang disebut dengan simplex method. Ya, jadi cukup harus fokus ya, jadi harus benar-benar fokus untuk memahami metode simplex ini. Kayak tadi saya bilang, ini intinya, jadi jangan sampai tertinggal untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silahkan, saya nggak tahu kalian ini paham semua apa enggak ini, semoga paham aja ya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti mungkin rekamannya saya bagikan kalau ada yang mau belajar lagi atau mengulang lagi. Silahkan, atau di kolom chat kalau mau nanya. Ya, silahkan Fikri.
saya izin nanya lagi, Bu. Berarti di tiap iterasi itu untuk mencari pivot column itu dicari nilai negatif paling gede. Misalnya di iterasi Betul. ke 0 tadi berarti di min 5 paling gedenya, terus di ke 1 tadi di min 1,5 gitu. Dicari sampai Z-nya itu nggak ada isi nilai minus lagi. Ya, betul sekali. Betul, betul sekali. Kalau nggak ada minus berarti ya sudah optimal, sudah selesai iterasinya. Gitu. Gimana kalau sudah optimal, tapi di sini masih S? Ya nggak apa-apa. Misal ya. Misal. Sebentar. Saya hapus dulu nih. Misal di sini sudah, misal di sini nggak ada negatifnya. Berarti sudah positif semua. Jadi kesimpulannya X2-nya menghasilkan 20. Nah, X1 ada nggak? Berarti nggak ada. X1-nya 0. Berarti tidak produksi mangkok sama sekali. Sedangkan S2-nya 60. Jadi artinya apa? Artinya ada sisa sebanyak 60 ya. 60. 60 dari S2 tadi apa? Batasan yang apa tadi S2? Bahan baku ya. Nah, jadi ada sisa sekitar 60 bahan baku. S2-nya 60 berarti ada sisa bahan baku sebanyak 60 pon itu. Ya, jadi kalau misalnya sudah positif semua tapi di sini masih ada S ya nggak apa-apa, berarti sudah selesai, sudah optimal di mana X2-nya itu 20, X1-nya tidak ada, jadi tidak produksi sama sekali X1-nya, S2-nya 60, jadi artinya ada sisa batasan kedua tadi bahan baku, jadi ada sisa sebanyak 60, lalu laba maksimum yang dihasilkan itu 100. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Lagi ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti kita coba latihan lagi di minggu depan ya. Kita coba latihan soal, saya cari soalnya dulu yang variabelnya ada 3. Ada 3 variabelnya. Jadi, kalian bisa nggak install software ini? Cari di internet, coba diinstal. Lingo. Coba nanti diinstal Lingo ya, kalau dapat di internet. Nah, itu salah satu untuk menyelesaikan ini. Atau POMQM. Dua-duanya nih kalian cari deh, diinstal dulu. Lingo sama POMQM. Silakan nanti dicari. Nah, ini software untuk menyelesaikan simplex method ini. Atau persamaan linear ya. Kalau Lingo ini dia langsung menghasilkan X1, X2-nya berapa. Tapi kalau POMQM dia bisa menghasilkan tabel simplex-nya. Gitu. Tapi saya pengen kalian tahu caranya dulu ya, cara manualnya seperti apa. Itu untuk menyelesaikan simplex method ini. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, semoga paham. Kalau nggak paham nanti tolong diputar lagi aja ininya, videonya. Dan pertemuan minggu depan saya wajibkan untuk hadir. Karena kita mau mendalami materi tentang simplex method, jadi kita pembahasan soal ya, soalnya dulu, latihan soal, supaya lebih paham dulu tentang simplex method ini. Nanti baru dilanjutkan ke yang lebih kompleks lagi tentang simplex method, jadi masih berlanjut ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, nggak ada yang ditanyakan ya? Ini nggak ada yang nanya, ini paham apa tidur apa bingung ini? Semoga paham lah ya, semoga paham. Kan kalian pinter-pinter nih. Oke.